Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kegagalan pasar. Langsung saja, saya Siti Nur Aini akan menjelaskan tentang apa itu definisi pasar dan fungsi pasar. Nah, pasar ini adalah salah satu dari berbagai sistem, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Nah, secara umum, pasar mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pasar sebagai lokasi distribusi yang berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, dengan adanya pasar, prosedur dalam berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Nah, fungsi pasar yang kedua yaitu pasar sebagai pembentuk harga. Pasar ini merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di pasar, penjual menawarkan barang atau jasa kepada si pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawarkan harga dari orang atau jasa tersebut sehingga terjadilah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Nah, setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Fungsi yang ketiga yaitu pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Nah, promosi ini dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. Nah, selanjutnya mekanisme pasar. Pada prinsipnya, mekanisme pasar ini dapat diartikan bahwa harga bergerak bebas sesuai hukum permintaan dan penawaran, yang biasa disebut dengan supply dan demand. Nah, jika supply lebih besar dari demand, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan. Hukum pasar begitu valid. Akan tetapi, dalam implementasi sehari-hari, kita yang masih dalam taraf pembelajaran di perguruan tinggi tidak pernah tahu secara pasti apakah harga yang terbentuk di pasar memang berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar. Tidak ada unsur intervensi, tidak ada unsur permainan oleh sekelompok kekuatan tertentu yang membentuk kartel dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi pasar, fungsi pasar, dan juga mekanisme pasar, kita masuk ke kegagalan pasar. Nah, istilah kegagalan pasar ini tidak berarti sebuah pasar tidak lagi beroperasi. Malahan sebuah kegagalan pasar yaitu situasi di mana sebuah pasar ini efisien dalam mengatur produksi atau alokasi barang dan jasa ke konsumen. Ekonom normalnya memakai istilah ini pada situasi di mana inefisiensi sudah dramatis atau ketika disugestikan bahwa institusi non-pasar akan memberi hasil yang diinginkan. Nah, di sisi lain pula, pada konteks politik, pemegang modal atau saham menggunakan istilah kegagalan pasar ini untuk situasi saat pasar dipaksa untuk tidak melayani kepentingan publik, sebuah pernyataan subjektif yang biasanya dibuat dari landasan moral atau sosial. Atau dapat dikatakan kegagalan pasar ini adalah di mana suatu pasar tidak dapat menjalankan secara sempurna sesuai dengan fungsi awal sebagai pasar dan situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar permintaan dan penawaran berada dalam ketidakseimbangan. Baiklah, saya Filda Sabrina ingin menjelaskan tentang penyebab kegagalan pasar. 1. Barang bersama atau common good. Common good adalah barang yang tersedia bagi masyarakat dalam jumlah tidak terbatas, namun memiliki nilai bersaing. Permasalahan yang terjadi pada common good dapat diselesaikan dengan adanya hak kepemilikan sehingga dapat diperjualbelikan secara individual. 2. Unsur ketidaksempurnaan pasar. Alokasi sumber-sumber ekonomi yang efisien tidak dapat diserahkan pada
mekanisme pasar oleh adanya monopoli atau adanya usaha yang mempunyai biaya marginal yang selalu menurun, dan adanya usaha yang mempunyai biaya marginal nol. Pada pasar persaingan sempurna oleh karena hanya pada pasar persaingan sempurna terdapat kesamaan antar motivasi pengusaha dan tingkat produksi oleh masyarakat sangat efisien. 3. Barang publik. Banyak jenis barang yang dibutuhkan masyarakat, namun tidak seorang pun mau menghasilkan atau dihasilkan oleh pihak swasta. Akan tetapi, dalam jumlah barang publik murni yang mempunyai dua karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak bersaing dan tidak diterapkan prinsip pengecualian. Oleh karena pihak swasta tidak mau menghasilkannya agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Keempat, eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak tidak langsung, baik dampak menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi. Eksternalitas akan terjadi jika kegiatan ekonomi menghasilkan biaya tambahan atau keuntungan tambahan bagi pihak ketiga yang tidak terlihat langsung dari suatu transaksi kegiatan ekonomi. Kelima, pasar tidak lengkap. Pasar dikatakan tidak lengkap jika pasar menghasilkan barang-barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang ingin dibayar oleh masyarakat. Ada beberapa jenis jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup walaupun penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang mau dibayar oleh masyarakat. Kondisi seperti ini yang disebut pasar tidak lengkap. Keenam, unemployment. Pengangguran adalah masalah klasik dalam ekonomi makro suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Menurut Keynes, pengangguran terjadi karena tingkat kegiatan ekonomi yang dapat dicapai selalu lebih rendah dan tingkat kegiatan perekonomian dengan full employment. Pengangguran atau tunakarya sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang sedang dalam usia produksi, tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari kerja. 7. Kegagalan informasi. Informasi yang asimetris atau ketidakpastian informasi yang efisien. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih dari pihak yang lain, atau salah satu pihak yang bernegosiasi di pasar memiliki informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan, sementara pihak lain ketidaksamaan. Informasi ini dapat mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian bagi pihak yang lain. Penyebab kegagalan pasar di sektor beras. Adapun penyebabnya, yang pertama pemerintah, yang kedua pendistribusian yang kurang baik, yang ketiga faktor cuaca, yang keempat teknologi kurang memadai, yang kelima rantai margin terlalu tinggi. Solusi kegagalan pasar di sektor beras. Solusinya menurut pandangan kami yaitu yang pertama undang-undang, yang kedua perpajakan, yang ketiga menempatkan pajak atas barang-barang tertentu untuk mencegah penggunaan dan menginternalisasi biaya eksternal, yang keempat subsidi, yang kelima izin perdagangan, yang keenam menciptakan privatisasi untuk barang non-pribadi tertentu seperti danau, ladang, persawahan, dan pantai yang dapat menciptakan pasar. Ketujuh, iklan. Kedelapan, larangan ikhtikar. Ikhtikar dapat diartikan menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga. Akibat dari ikhtikar ini, masyarakat luas akan dirugikan oleh sekelompok orang yang kecil yang lain. Kesembilan, regulasi harga. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna dan keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Sekian dari pembahasan kami, jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penyebab dari kegagalan pasar adalah adanya kompetisi yang tidak sempurna, eksternalitas dan informasi yang asimetris. Kedua, kegagalan pasar itu dapat terjadi oleh beberapa faktor, dan satunya yaitu kurangnya pengawas dari pemerintah, sehingga dalam mengatasinya diperlukan adanya sinergi antar pihak, pemerintah dan swasta agar dapat meminimalisirkan dampak negatif dari kegagalan pasar.
Ketiga, menjaga kestabilan baik dari segi ketahanan pangan, ekonomi, dan juga politik. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada salah-salah kata atau penulisan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Assalamualaikum